Baiklah, selamat sore Ibu. Perkenalkan, saya Bidan Anissa yang bertugas pada sore hari ini ya Ibu. Sebelumnya, apakah benar ini dengan Ibu Ulfa? Iya, benar Bu. Saya Ibu Ulfa. Baiklah Ibu Ulfa, kemarin kita sudah bertemu ya Ibu, karena situasi sekarang COVID-nya semakin meningkat, kita melalui Zoom ya Ibu untuk konseling tentang kondomnya. Iya, Ibu. Baiklah Ibu, sebelum kita memulai, ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada, Bu. Baiklah, Langsung saya saja, Bu. akan melakukan coaching Ibu. Sebentar ya, saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, Bu. Baiklah, Ibu. Sebelumnya, metode KB sederhana itu kondom. Pengertiannya itu kondom, yaitu suatu sarung karet yang tipis, berwarna atau tidak berwarna, dipakai untuk melingkupi alat kelamin laki-laki saat melakukan hubungan seksual. Selanjutnya, kondisi klien yang dapat menggunakan kondom itu sesuai untuk yang pria ya Ibu. Yang pertama, ingin berpartisipasi dalam program KB, ingin segera mendapatkan kontrasepsi sementara, atau hanya ingin menggunakan alat kontrasepsi jika akan berhubungan, beresiko tinggi tertular atau menularkan penyakit seksual. Yang kedua itu sesuai untuk wanita yang menyusui. Juga yang selanjutnya jenis KB sederhana Ibu, yaitu jenis KB sederhana atau kondom itu terbuat dari latex, durex atau 25 atau sutra, dan terbuat dari bahan plastik, dan terbuat dari bahan alami atau kulit atau usus domba atau lambskin. Cara kerjanya untuk mencegah, yang pertama untuk mencegah sel mani bertemu dengan sel telur pada waktu bersenggama, yang kedua mencegah penularan penyakit seksual. Selanjutnya efektivitasnya, yang pertama efektivitas yang rendah cenderung terjadi pada pria yang berusia muda dan lebih subur dan kurang pengalaman dalam menggunakan metode ini. Yang kedua itu efektivitas kondom untuk mencegah kehamilan sekitar 85%. Efektivitas bila dipakai dengan baik dan benar. Tidak mengganggu produksi ASI dan tidak mempengaruhi kesehatan seperti tekanan. Selanjutnya, untuk manfaat kondom itu murah dan dapat dibeli secara umum ya Bu, ya di Indomaret, di toko-toko Alfamart juga ada. Dan juga metode kontrasepsi sementara bila metode kontrasepsi lainnya harus ditunda. Dan memberi dorongan kepada suami untuk ikut ber-KB, dapat mencegah penularan seksual, dan saling berinteraksi sesama pasangan dan saling berhubungan. Keterbatasannya itu harus selalu sedia kondom di rumah, efektivitas tidak terlalu tinggi, cara penggunaan sangat mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi. Agak mengganggu hubungan seksual, beberapa klien malu untuk membeli kondom di tempat umum. Cara penggunaannya bisa dilihat ya Ibu. Seperti di gambar ini, jangan menggunakan minyak tajam untuk membuka kondom. Yang pertama itu, pasangan kondom saat kelamin sedang tegang. Yang kedua, bila kondom tidak mempunyai tempat penampungan air mani pada bagian ujungnya, longgarkan sedikit bagian ujungnya. Yang ketiga, kondom dilepas sebelum penis melembek. Dan keempat, pegang bagian pangkal kondom sebelum mencabut alat kelamin agar laki-laki agar air mani tidak tumpah. Yang kelima, gunakan kondom hanya untuk satu kali pakai. Dan yang keenam, buang kondom bekas pakai pada tempat aman, yaitu di kubur atau di bak. Selanjutnya, efek sampingnya itu kondom rusak atau diperkirakan bocor sebelum berhubungan. Penanganannya itu buang dan pakai kondom baru atau pakai kondom baru. Yang kedua, kondom bocor atau dicurigai ada curahan di alat kemaluan istri saat berhubungan. Yang ketiga itu reaksi alergi.
Yang keempat, kurangnya kenikmatan hubungan seks ya, Ibu. Baiklah Ibu, untuk penjelasan konseling yang sudah saya sampaikan, apakah ada yang kurang jelas atau ada yang ingin Ibu tanyakan? Alhamdulillah saya sudah mengerti dengan hasil penjelasan dari Ibu, dan saya akan membicarakan tentang KB kondom ini untuk dipakai oleh suami saya. Baiklah Ibu, kalau Ibu sudah jelas, sebentar ya saya stop share screen dulu. Baik, Bu. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih Ibu sudah bergabung di Zoom pada sore ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri, jika tidak ada yang Ibu tanyakan lagi, saya akhiri, atau jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu bisa segera menghubungi saya lewat WhatsApp ya Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya ya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.